Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi di kegiatan praktikum pemrograman website. Dan kali ini kita masuk ke praktikum pertemuan yang ke-8 dengan materi baru, yaitu mengusung tema adalah dasar PHP. Untuk beberapa menit ke depan kita akan mempelajari beberapa sub-sub materi yang kita bahas sesuai dengan yang ada di modul sini mengenai dasar-dasar PHP. Materi tersebut diantaranya adalah yang pertama pengertian PHP. Jadi kita lihat yang pengertian yang ada di modul. PHP adalah bahasa scripting yang menyatu dengan HTML dan dijalankan pada sisi server secara langsung. Secara bahasa manusiawinya, PHP itu digunakan biasanya digunakan untuk membuat sebuah website di bagian sistemnya. Jadi kalau tadi sebelum materi ini kita telah belajar HTML, terus CSS, JavaScript. Itu adalah bagian dari kita membuat website dari sisi tampilan. Nah, sekarang kita belajar bahasa PHP, di mana PHP ini kita gunakan sebagai sisi sistemnya, yaitu bagaimana website itu berjalan, bagaimana cara website itu menampilkan atau memproses suatu pemrosesan yang diisi oleh user. Seperti itu sederhananya pengertian dari PHP. Terus kita juga mempelajari sintak dasar dari penulisan script PHP. Mungkin langsung aja kita mulai buka di Sublime Text atau text editor masing-masing. Nah, jangan lupa kalian juga membuat sebuah folder yang ada di dalam htdocs, ya. Oke. Bisa buat folder pertemuan 8. Oke. Jangan lupa kalian juga harus memulai exam control panelnya. Kalian buka. Kalian langsung start aja yang bagian Apache-nya saja. Jadi kalian start bagian Apache ini. Oke, cuma itu aja. Kalian close. Kemudian kalian coba masuk ke folder yang kalian buat di dalam htdocs tadi. Oke, di sini saya membuat pertemuan 8, folder pertemuan 8. Oke, sudah masuk di bagian folder. Nah, terus kita coba menulis sintak dasar dari penulisan script PHP. Kita coba lihat di bagian modul di sini. Jadi untuk menulis PHP, menginisialisasi itu adalah bahasa PHP, kita cukup membuat sebuah seperti ini. Oke, kita save dulu filenya, nama filenya kita save. Save di dalam folder yang kita bikin di dalam htdocs tadi, ya. Oke, kita beri nama aja index.php. Ingat ya, index.php, jangan .html atau .js seperti yang kemarin kita bahas. Sekarang kita memakai extension yaitu .php. Oke, setelah itu sintak dasar penulisan PHP adalah seperti ini. Di sini ini adalah berfungsi untuk menandakan program yang kita buat ini adalah program bahasa PHP, seperti itu. Jadi ini sintak sederhananya dari PHP. Oke. Nah, seperti yang ada di modul, untuk menampilkan sebuah kalimat atau sebuah tulisan itu ada yang namanya echo. Kita harus memerlukan echo. Terus
ada tanda petik 2, ini menandakan yang kita keluarkan adalah sebuah string atau kalimat. Terus kita coba isi nih, misal nama saya, oke, saya mahasiswa UAD. Oke, kita coba refresh di bagian sini. Nah, ini sudah muncul. Bagaimana cara kita menampilkan sebuah string di dalam bahasa PHP seperti itu. Jadi kita harus memerlukan echo. Berarti ini hampir sama dengan bahasa C++ maupun bahasa C. Kita memerlukan cout untuk menampilkan sebuah string. Dan di PHP sini kita juga memerlukan echo untuk menampilkan sebuah string atau kalimat yang kita ketik. Oke. Setelah itu kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu tentang variabel dan tipe data. Oke, setelah kita berhasil nih membuat sebuah cara mengeluarkan sebuah kalimat, cara utama untuk membuat sebuah variabel, yaitu yang pertama, variabel harus diawali dengan tanda dolar seperti ini ya, dolar. Kemudian macam-macam tipe datanya ada string, integer, float, boolean. Ini sama seperti yang kalian pelajari di dasar-dasar pemrograman kemarin di bahasa C++ ya, kalau nggak salah. Jadi contohnya seperti ini. Ini saya contohkan aja cara membuat variabel string dan variabel integer atau variabel angka. Jadi kalau kita ingin membuat variabel string, kita coba namakan var_string. String atau sebuah kalimat itu ditandakan dengan adanya petik 2 seperti ini. Terus ini kita masukkan keterangan ini adalah string. Oke, kita coba refresh. Oh, ini kita hapus aja dulu echo-nya. Kita hapus. Kita coba refresh. Nah, tidak keluar apa-apa. Karena kita hanya membuat sebuah variabel aja, tidak menampilkan sebuah variabel seperti itu. Nah, bagaimana cara kita menampilkan sebuah variabel di sini? Ya, kita tinggal memanggil perintah echo, kemudian panggil variabelnya var_string. Ketika kita refresh, nah, maka string yang tadi, variabel yang tadi akan muncul di sini. Bagaimana, misal ada pertanyaan bagaimana kalau tidak memakai petik. Nah, tidak memakai petik ini tuh dia menandakan bahwa variabel itu yang kita buat adalah variabel integer atau angka. Jadi misal nih, kita buat variabel string seperti ini. Ini kan string ya, harusnya ada petik. Nah, ini kita tidak memberi tanda petik. Ketika kita refresh, nah akan terjadi error. Makanya kalau variabel string kita memerlukan tanda petik 2 seperti itu, dia akan berhasil. Kemudian kita coba aja nih membuat variabel integer. Oke. Nah, ketika variabel integer kita tidak memerlukan tanda petik, tapi langsung aja angka. Kita ketik sebuah angka. Oke. Yang kita echo lagi var integer. Oke, ketika kita refresh, nah dia akan muncul angka yang kita ketik di dalam variabel integer ini. Oke, sederhananya seperti itu. Oke, kita sekarang masuk ke bagian poin keempat, yaitu tentang kontrol program, dimana sesuai dengan modul yang ada di sini, kontrol program ini kita akan mempelajari sebuah perjabangan, seleksi atau kondisional, atau yang biasa kita kenal adalah dengan if else. Kalian pasti pernah belajar di bagian C++ dasar-dasar pemrograman. Oke, kita masuk aja ke pembahasan. Ini kita beri komentar aja seperti ini. Berarti kalau kita beri komentar kan berarti program yang ada di sini tidak akan dijalankan seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah perjabangan atau if else. Dan sintak dasarnya seperti ini. If else hampir sama ya,
dengan yang ada di yang ada di dasar pemrograman seperti ini. Jadi if di sini kita akan mengkondisikan sebuah pengertian atau logika yang akan kita jalankan sesuai dengan kasus masing-masing. Jadi di sini kita memerlukan sebuah perbandingan. Misal nih, kita akan membandingkan sebuah angka. Misal ya, membandingkan sebuah variabel. Nah, kita coba ini membuat sebuah variabel dengan variabel namanya integer. Oke. Variabel integer, kita beri angka 10. Misal nih, angkanya 10. Oke. Misal kita di dalam if else ini kita akan memberi logika bahwa benar nggak sih variabel integer ini memiliki nilai 10. Oke. Jika benar, kita echo nih. Echo. Kita kasih keterangan ya, ini adalah angka 10. Terus else berarti kan dia mengembalikan sebuah kesalahan ya, yaitu kalau dalam kasus ini adalah variabel integer ini tidak bernilai 10. Nah, ketika hal tersebut terjadi, maka kita kasih keterangan ini bukan angka 10. Oke. Coba kita refresh di bagian sini, bagian browsernya. Nah, dia akan menampilkan seperti ini. Ya, ini adalah angka 10. Berarti benar variabel integer ini sama dengan 10. Oke, kita coba ganti nih yang bagian variabel integer. Kita coba ganti dengan angka 5. Oke, berarti logikanya adalah variabel integer ini tidak sama dengan angka 10. Berarti akan masuk ke sini nih. Ya. Coba kita refresh di bagian browser. Nah, dia akan memberi keterangan seperti ini. Ini bukan angka 10. Oke. Seperti itu sederhananya if else. Saya rasa ini tidak menjadi masalah buat kalian karena hampir mirip dengan di bagian dasar pemrograman. Oke, cukup. Terus kita masuk ke bagian perulangan. Ya, di bagian perulangan ini kita bisa memakai while, dual, atau for. Ini saya contohkan saja memakai perulangan for, di mana kita akan membuat sebuah angka, yaitu nomor urut 1 sampai 5. Oke, berarti di sini logikanya sama seperti yang bagian dasar-dasar pemrograman. Ini logikanya berarti dimulai dari 1 terus kurang dari sama dengan 5. Oke, jangan lupa untuk menampilkan sebuah kalimat kita memerlukan echo. Oke, terus echo lagi koma seperti ini. Oke, gak usah pakai ini, nggak apa-apa sih. Oke, coba kita refresh. Nah, di sini akan menampilkan sebuah keterangan, yaitu sebuah hasil, yaitu penghitungan angka dari angka 1 sampai 5 gitu. Ini saya rasa juga udah paham karena udah dipelajari bagian C++. Bagian perulangan for ini tidak ada bedanya dengan perulangan yang ada di bahasa C++. Setelah itu poin yang ke-6, yaitu tentang require dan include. Jadi apa sih ini gunanya? Kita coba lihat di bagian sini, di bagian modul. Jadi fungsi require sama include ini hampir sama aja, yaitu dimana kita akan memanggil variabel atau membaca sebuah nilai variabel di dalam sebuah nama file di sini. Langsung aja kita contohkan nih, misal ya. Ini kan kita tadi sudah membuat file index.php. Terus di sini kita coba nih membuat sebuah file lagi dengan nama angka.php. Dan sesuai dengan pengertian yang ada di modul, jangan lupa
kita inisialisasikan bahwa program yang kita tulis adalah bahasa PHP dengan inisialisasi sebagai berikut. Oke, berarti kita coba aja nih. Kita akan membuat sebuah kalimat sederhana, yaitu echo ini file angka.php. Ketika kita refresh di sini, maka tidak terjadi apa-apa. Nah, bagaimana sih cara kita memanggil sebuah echo ini yang ada di angka.php? Nah, kita panggil dan akan kita keluarkan di bagian index.php. Nah, caranya seperti tadi yang ada di modul, yaitu kita bisa memakai sebuah function dengan nama require, oke, dan include. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini tidak ada perbedaannya ya, require sama include. Logikanya kita sama aja memanggil sebuah gambar, yaitu memanggil sebuah directory. File mana sih yang akan kita panggil, yang akan kita require atau yang akan kita include? Nah, dalam kasus ini kita akan memanggil sebuah file dengan nama angka.php seperti ini. Ini coba kita beri komentar aja. Setelah itu kita refresh. Nah, oke. Berarti di sini akan masuk sebuah echo dari file angka.php. Misalnya kita memakai sebuah function include, sama nggak sih dengan angka.php. Kita refresh. Nah, sama aja, tidak ada bedanya. Jadi fungsi require sama include adalah memanggil sebuah kalimat atau yang fungsi yang ada di file lain, seperti itu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja pembahasan teman 8 ini. Untuk post testnya nanti kalian itu aja ya, buat kalian belajar. Post testnya nanti kita posting di Classroom. Oke, cukup sampai sini aja pembahasannya. Jika ada pertanyaan, kalian langsung tanyakan aja dengan kami para asisten. Kalau malu di grup ya chat pribadi aja nggak apa-apa. Tapi sebaiknya chat di grup aja ya, biar pertanyaan kalian itu bisa disimak sama teman-teman yang lain. Gitu. Segitu saja penyampaian materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.